Erik ten Hag soroti kinerja wasit soal kartu merah Casemiro andam tak adanya penalti untuk Man United. Erik ten Hag selaku melayangkan protes keras kepada wasit yang memimpin laga Manchester United vs Southampton pada pekan ke-27 Liga Inggris musim 2022/2023, Minggu, 12/3/2023. Dikutip dari The Sun pada Senin 13/3/2023, Erik ten Hag selaku pelatih Manchester United menyalahkan hasil pertandingan anak asuhnya. Sebab, sang pengadil lapangan membuat sejumlah keputusan yang merugikan Manchester United. Salah satu protes keras yang dilayangkan Erik ten Hag kepada wasit di laga Manchester United vs Southampton adalah kartu merah yang dikeluarkan untuk Casemiro. Wasit telah mempengaruhi permainan ini dan kami berbicara tentang dua masalah merah Casemiro dan tidak ada penalti untuk United, ucap Erik ten Hag. Anthony Taylor yang merupakan wasit di laga Manchester United vs Southampton mengeluarkan kartu merah kepada Casemiro karena sang gelandang kedapatan melakukan tackle berbahaya kepada pemain lawan, Carlos Alcaraz pada menit ke-32. Barcelona terjerat kasus hukum terkait dugaan suap kepada wasit di La Liga. Namun peluang Blaugrana untuk selamat dari sanksi masih terbuka. Jaksa penuntut umum Spanyol telah melayangkan tuntutan kepada Barcelona atas pembayaran yang dilakukan kepada Jose Maria Enriquez Negreira. Sosok terakhir merupakan mantan wasit yang pernah menjabat wakil presiden Asosiasi Wasit Spanyol. Awalnya jaksa Spanyol menemukan laporan pembayaran uang sebesar 1,3 juta euro yang dilakukan Barcelona kepada perusahaan DASNIL 95SL yang ternyata dimiliki Negreira pada periode 2016 hingga 2018. Barcelona beralasan itu merupakan biaya untuk membayar jasa konsultasi wasit. Dalam perkembangan kasus ini, Barcelona diduga melakukan pembayaran tersebut sejak 2001. Dana yang diberikan menyentuh angka 7,3 juta euro. Hukuman berat menanti Barcelona andai terbukti bersalah. Bukan hanya degradasi, El Barça juga bisa dilarang berpartisipasi di kompetisi Eropa seperti Liga Champions atau Liga Europa. Namun menurut jurnalis Spanyol, Luis Rojo, peluang Barcelona untuk mendapat hukuman berat relatif kecil. Penyebabnya adalah karena jaksa belum bisa menemukan bukti tuntutannya. Pogba pemain Juventus yang paling problematik musim ini. Paul Pogba kembali absen dalam laga Juventus vs Sampdoria. Di pertandingan sebelumnya, ia dicoret dari skuad lantaran datang terlambat saat latihan. Mantan striker Juventus Alessandro Matri mengungkapkan, pada saat era kepemimpinan Antonio Conte, Pogba juga pernah dicoret dari skuad karena alasan indisipliner. Ini adalah hal-hal yang terjadi, tetapi perlu dipahami jika itu terjadi di lain waktu. Ketika saya berada di Juve, Pogba terlambat untuk latihan dan Conte tidak memanggilnya untuk bermain, kata Matri, dikutip dari Tutto Mercato. Harga Ruben Loftus-Cheek di tengah minat AC Milan. Chelsea dilaporkan telah menetapkan harga untuk Ruben Loftus-Cheek saat mereka menunggu minat untuk mendapatkan tanda tangannya musim panas ini. Setelah membuat 8 rekrutan selama jendela transfer Januari, tidak dapat dihindari bahwa The Blues akan mencari jalan keluar yang mudah menjelang musim 2023-2024. Meski sejumlah besar pemain telah dikaitkan ke tempat lain, pemilik klub bersedia berpisah dengan setidaknya satu talenta lokal karena FFP memberi mereka dorongan ekstra. Bek timnas U21 Jerman ini menjadi salah satu penampil hebat di bawah kepelatihan Stefano Pioli dalam beberapa pertandingan belakangan. Malik Thiaw sendiri kini disebut tengah diincar oleh Real Madrid yang memang membutuhkan pemain baru di lini belakang. Pasalnya, Real Madrid harus menghadapi badai cedera usai David Alaba terpaksa tak turun dalam beberapa pertandingan. Kondisi ini kemudian membuat Real Madrid kekurangan pemain di posisi bek tengah dan bek kiri, sehingga bursa transfer musim panas 2023 akan sangat krusial. Dilansir dari Defensa Central, Real Madrid belakangan disebut sangat serius untuk mendatangkan Malik Thiaw usai penampilan impresifnya bersama AC Milan. Pep Guardiola menegaskan kalau Manchester City akan bertarung hingga akhir.
Pep Guardiola menegaskan kalau Manchester City akan bertarung hingga akhir untuk bisa mempertahankan gelar Liga Primer mereka. Guardiola tegaskan kalau perburuan gelar belum berakhir, dorong anak asuhnya untuk berjuang hingga akhir apa yang terjadi. Kini, The Citizens tertinggal 5 poin dari meriam London dan Pep Guardiola menegaskan kalau perjuangan mereka belum berakhir karena mereka akan terus berusaha untuk menantang gelar hingga akhir. Rumor Naby Keita bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Rossoneri dikabarkan mundur dari perburuan gelandang Liverpool tersebut. Pasalnya Rossoneri sudah menarik diri dari perburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, sejak awal AC Milan tidak benar-benar serius ingin menjajal merekrut Keita di musim panas nanti. Ini disebabkan sang gelandang punya track record yang buruk di Liverpool. Performanya tidak pernah stabil semenjak datang dari RB Leipzig. Manchester United sedang tertarik untuk mengamankan jasa Dusan Vlahovic di musim panas nanti. Setan Merah butuh mesin gol baru di musim depan. Mereka ingin menambah juru gedor mereka pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Vlahovic juga tertarik untuk membela Manchester United. Ini disebabkan ia sudah lama mendambakan bermain di Inggris. Jadi ia sangat senang ketika tahu Mu menginginkan jasanya. Striker timnas Serbia itu juga sangat tertarik dengan program yang sedang dibangun Erik ten Hag di Mu. Jadi ia kini condong bergabung dengan Setan Merah. Arsenal kini dinilai sudah berbeda. Andai finish sebagai juara Liga Inggris pun, The Gunners dinilai pantas untuk mendapat pujian tinggi. Hal itu yang diungkapkan oleh ex-pemain Liverpool dan Tottenham Hotspur, Jamie Redknapp. Performa yang ditunjukkan oleh gudang peluru menjadi pemicunya. Sebanyak 27 pertandingan sudah dijalani oleh Arsenal di Liga Inggris musim ini. Hasilnya, tim asuhan Mikel Arteta sudah mengumpulkan 65 poin, unggul 5 angka dari Manchester City yang ada di posisi kedua. Ini adalah Arsenal yang berbeda. Mereka akan menghadapi masalah dan tantangan. Tapi tim saat ini mempunyai mental yang sangat kuat, kata Redknapp. Neymar ingin mengakhiri karirnya di Paris Saint-Germain, PSG, meski banyak dikaitkan dengan kepergian musim panas. Les Parisiens mengeluarkan rekor dunia sebesar 222 juta euro untuk merekrut pemain Brasil itu dari Barcelona pada 2017. Ikon Brasil itu akhirnya dikaitkan dengan kepindahan dari Parc des Princes dalam beberapa kesempatan. Ada seruan agar pemain tersebut dijual setelah klub tersingkir dari Liga Champions UEFA. Perlu dicatat bahwa pemain berusia 31 tahun itu berkomitmen untuk raksasa Prancis hingga Juni 2027. Real Madrid sedang mencari striker baru. Mereka mencari pemain yang bisa membackup Karim Benzema yang belakangan ini rentan mengalami cedera. Sejauh ini El Real sudah dihubungkan dengan sejumlah striker. Namun belum ada tanda-tanda yang jelas siapa yang akan direkrut Real Madrid. Menukil Mundo Deportivo, Real Madrid kini mengarahkan radar mereka ke Inggris. Mereka tertarik merekrut Richarlison dari Tottenham.